Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Hayatun Nufus dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UHAMKA. Saat ini kita sering menghadapi fenomena hoaks yang semakin merajalela di masyarakat. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak dan Ibu mengenai hal ini dalam konteks ajaran Islam. Bagaimana Islam memandang penyebaran hoaks dan apakah ini termasuk dosa jariah, mengingat dampaknya yang luas dan juga berkelanjutan di masyarakat. Selain itu, apa saja langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu sesuai dengan ajaran Islam? Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan ini. Dan juga saya berharap bisa mendapatkan penjelasan yang mendalam dari Bapak Ibu. Karena saya yakin pandangan Bapak Ibu dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh mahasiswa yang memiliki keprihatinan yang sama. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Dan memang pada saat ini sangat marak nih. Nih, bagaimana apakah menyebarkan hoaks itu merupakan dosa jariah? Nah, kita lihat hoaks itu apa sih? Hoaks itu adalah bisa kita katakan berita bohong atau berita yang disampaikan dengan tujuan adalah untuk menutupi berita yang sebenarnya atau ada tujuan yang lain. Nah, yang jelas berita ini, mana tahu berita ini berisi fitnah, bisa saja berisi fitnah, atau bisa juga adu domba gitu. Jadi dengan teknologi, kemudahan teknologi sekarang, maka hoaks ini gampang tersebar melalui media sosial. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah Twitter, dan lain sebagainya. Dan bayangkan kalau berita yang salah itu sudah kita sebarkan ke banyak orang, apa yang akan terjadi? Maka Islam sebenarnya mengajarkan juga kepada kita, ya, apabila datang suatu informasi kepada kita dari orang yang belum diketahui kredibilitasnya, maka hendaklah kita melakukan tabayun. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik, seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka telitilah kebenaran dari berita itu, maka tabayunlah. Nah, itu maksud tabayun, meneliti, ya, apakah berita itu benar atau tidak. Jangan sampai kita membuat bencana ke satu kaum karena kecerobohan kita, karena kebodohan kita, dan akhirnya nanti kita menyesal sendiri. Nanti jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bagaimana cara kita menghadapi hoaks itu. Nah, untuk kondisi sekarang di zaman teknologi informasi yang sangat canggih, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan lihat dulu, kita harus tahu bahwa biasanya berita hoaks itu judulnya itu sangat menarik perhatian, judulnya itu sensasional, provokatif, atau bahkan menyudutkan orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, kita cek, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan hamka muda untuk membaca suatu berita itu tidak setengah-setengah atau hanya dibaca judulnya saja, isinya tidak dibaca. Dan tidak jarang antara isi dengan judul itu tidak sama, sementara kita sudah terlanjur menyebarkan. Jadi biasakan seperti itu. Dan yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan? Cek juga kapan ini tanggalnya, kadaluarsa apa tidak. Jangan-jangan ini informasi 10 tahun yang lalu,
Nah, sudah tidak relevan lagi. Kemudian apalagi? Cek sumber beritanya. Misalnya dari website, kita cek websitenya, website siapa. Apa visi dan misi dari website itu. Kemudian kalau channel YouTube-nya, kita lihat siapa yang punya channel itu. Kemudian siapa yang menulisnya, pengarangnya, apakah dia ahli di bidang itu. Nah, itu perlu kita cek. Kalau tidak, ya kemungkinan itu bisa hoax. Kemudian juga cek juga faktanya. Apakah fakta yang disampaikan itu juga didukung dengan fakta-fakta yang lain. Jadi ketika kita melihat suatu berita atau fakta, kita cek juga ke yang lain. Apakah ada informasi yang lain yang menjelaskan tentang itu. Nah, yang selanjutnya adalah biasakan untuk selalu berpikir logis dan kritis. Dari jangan hamka muda menelan mentah-mentah dari informasi yang disampaikan. Kita teliti dulu sehingga nanti tidak akan memberikan kemudaratan buat orang lain. Kalau seandainya berita yang kita sampaikan, kita sebarkan itu adalah fitnah atau adu domba, maka secara tidak langsung kita juga ikut menghancurkan orang lain tersebut gitu. Semakin banyak tersebar berita itu, tentu bayangkan, tentu dosanya juga akan semakin banyak. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, apakah itu keburukannya sedikit maupun banyak, pasti ada balasannya. Nah, dalam hal ini kita sudah membantu menghancurkan orang lain, tentu dosanya juga akan kembali kepada kita. Apakah jariah? Iya, semakin banyak, maka dosa kita juga akan semakin besar dalam hal ini. Demikian Hamka Muda, mudah-mudahan jawaban saya bisa bermanfaat. Tetap di program Curhat Hamka Muda, kita kembali setelah yang satu ini.